Untungnya, saya meninggalkan klon independen di dunia roh kayu. Klon independen klan kayu saya tidak terpengaruh oleh tubuh asli saya, kecuali jika dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa melalui sebab dan akibat. Namun demikian, selama klon independen saya ada di dunia roh kayu, di bawah perlindungan klan kayu, Anda tidak dapat terkikis oleh kekuatan sebab dan akibat. Petik 2. Klan kayu sangat istimewa. Ada beberapa makhluk yang dapat memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap klon adalah individu yang mandiri. Misalnya saja buah anggur yang paling banyak ditemui di dunia, tanaman merambat apapun dapat tumbuh akar dan tumbuh menjadi bibit anggur baru asalkan dipotong dan dimasukkan ke dalam tanah. Saat Anda mencapai level basala, Anda secara alami akan meninggalkan klon mandiri Anda di dunia roh kayu. Dari mana orang ini berasal? Mata Posala galak. Dalam sistem intelijennya, tidak ada informasi sama sekali tentang Qin Chen. Di lautan alam semesta, ada banyak orang kuat dan banyak tuan. Wajar jika tidak ada informasi tentang pihak lain di jaringan intelijenku. Tapi orang ini berani membunuh tubuh asliku. Bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendamnya? Basara selalu memiliki temperamen buruk. Pembalasan harus dibalas. Tubuh asliku berisi hasil dari latihanku yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat dipadatkan olehku setelah bertahun-tahun berlatih. Sekarang semuanya hancur dalam satu hari. Basara mengertakkan gigi karena kebencian. Klon independen miliknya ini hanya memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya. Jika dia ingin berkultivasi kembali ke tubuh aslinya, dia mungkin tidak dapat melakukannya lebih dari 1 periode. Sekalipun tingkat kultivasi dikembalikan ke puncak tubuh asli, banyak harta dan peluang tidak akan pernah kembali. Tuan Realm Master, Posara tidak tahan dengan bau mulut ini, tapi dia juga mengerti bahwa tidak mungkin membalas dendam sendirian. Dia hanya bisa menghubungi Realm Master dari alam roh kayu, pemimpin seluruh klan kayu. Bas, penguasa alam roh kayu memiliki kekuatan yang menyelimuti seluruh alam roh kayu sepanjang tahun, dan dia dengan cepat merespons Basara. Bosara, ada apa? Surat wasiat tak kasat mata muncul dengan sikap acuh tak acuh. Tuan alam tuan, tubuh asli bawahannya terbunuh di reruntuhan 10.000 dewa, dan hati roh kayu juga diambil. Di depan penguasa dunia roh kayu, Basara tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan apa yang terjadi di reruntuhan 10.000 dewa. Kuota di reruntuhan 10.000 dewa adalah kesempatan yang telah diperjuangkan dengan keras oleh penguasa alam untuk banyak makhluk hidup di alam roh kayu. Sekarang sudah hilang. Sebelum saya mati, saya memberitahu pihak lain bahwa saya berasal dari klan kayu dari alam roh kayu. Tapi orang ini tetap tidak ragu-ragu dan mengambil hati roh kayuku. Bawahan ini tidak tahan, kata Posala. Maksudmu, biarkan aku membalaskan dendammu. Surat wasiat tinggi diturunkan, bergemuruh. Ya, Posala mengangkat kepalanya, saya yakin orang ini pasti adalah Kaisar Puncak, tetapi dia berani begitu sombong kepada klan kayu kita. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana jadinya wajah klan kayu kita? Diselamatkan. Dunia roh kayu kita ada di dunia. Masih ada beberapa orang kuat di reruntuhan dewa. Selama Anda memberi perintah, Tuan Realm Master. Diam. Suara alam roh kayu guru datang dengan acuh tak acuh. Posara terkejut. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, orang ini hanya mengumpulkan 3 dari 6 manik kristal roh api di awal, dan meninggalkan 3 di antaranya untukmu. Kan? Kata Master Alam Roh Kayu dengan nada dingin. Ya, tapi, Master Alam Roh Kayu mendengus dingin, menyela Posara. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa lawan mengambil hati Kaisar Kabru dari klan bintang binatang dengan 1 gerakan, dan dia bisa mengabaikan gerakan unikmu, Kabru, dan petapa agung angin tungsten dari klan bayangan dan mengalahkan Kabru dengan 1 gerakan, bergerak. Biru, musnahkan tubuh aslimu. Jika orang sekuat itu menginginkannya, dia bisa mencegahmu dan petapa agung angin tungsten mendapatkan manik kristal roh api. Petik 2. Tapi dia tidak melakukan itu, dia hanya mengambilnya. Hanya setengah dari manik kristal roh api yang diambil berarti dia telah menunjukkan belas kasihan kepadamu sebelumnya. Tapi kamu masih tidak mau menyerah, dan malah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Posara buru-buru berkata, Tuan Dunia, bintang lava itu. Jelas kamilah yang tiba lebih dulu, jadi kami benar-benar tidak tahan. Petik 2.
Anda harus menanggungnya bahkan jika Anda tidak dapat menanggungnya. Suara penguasa alam roh kayu datang dengan acuh tak acuh, mereka yang memiliki akses ke harta karun reruntuhan para dewa sudah dapat mengetahuinya. Pihak lain telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya, tidak untuk sebutkan orang yang kamu bicarakan, klan binatang bintang tak takut dan klan bayangan. Sebelum kita mengetahui latar belakangnya, bagaimana kita, dunia roh kayu, dapat mengambil tindakan gegabah karena kecerobohanmu? Tanda tanya. Klan bayangan dan klan bintang binatang tidak akan mengampuni dia. Jika dia memiliki latar belakang, klan bintang binatang dan klan bayangan tidak dapat melakukan apapun satu sama lain, maka kami akan meminta masalah dan bahkan mungkin memberi saya kayu. Dunia roh telah menarik musuh besar. Suara pemimpin dunia roh kayu terdengar dingin, Anda adalah anggota klan kayu saya, dan manik-manik kristal roh api dari bintang lava tidak dapat secara langsung meningkatkan budidaya Anda. Saya hanya meminta Anda untuk menukarkan sejumlah harta di laut semesta. Itu hanya properti biasa. Kamu begitu rakus dan marah atas suatu properti. Suara pemimpin dunia roh kayu dipenuhi dengan kekecewaan. Sekarang semesta laut sedang dalam kekacauan. Belum lama ini, bahkan yang tertua, tampaknya ada sesuatu yang aneh terjadi di kerajaan kuno Tianhuang. Jika kita di alam roh kayu dengan gegabah memprovokasi musuh, saya khawatir kita akan dihancurkan di kosmik ini laut. Apakah Anda mengerti? Ya, Tuan Realm Lord. Posala menundukkan kepalanya dan hanya bisa dia menjawab dengan patuh. Seluruh dunia roh kayu klan kayu didukung oleh Master Dunia. Master Dunia roh kayu adalah eksistensi paling tertinggi di seluruh dunia roh kayu. Tak seorang pun di dunia roh kayu yang berani menyangkal perkataannya. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti masalah ini. Tetapi Anda tidak boleh secara pribadi memanggil anggota alam roh kayu kami yang lain di reruntuhan 10.000 dewa untuk membalaskan dendam Anda. Ingatlah hal ini, kata pemimpin dari alam roh kayu. Jatuh, meledak, keinginan tak kasat mata tiba-tiba menghilang. Posara menundukkan kepalanya, dengan ekspresi keengganan, dan diam-diam mengertakkan giginya dan berkata, Tuanku, kamu terlalu berhati-hati. Dengan kekuatan alam roh kayu kita, dan kekuatan ilahi Tuhan yang Maha Esa, aku bisa membunuh anak itu hanya dengan satu gerakan tanganku. Tapi dia tidak mau membalaskan dendamku. Posara sangat tidak puas, tapi meski begitu, dia hanya bisa menurut. Karena di seluruh alam roh kayu, tidak ada yang berani melanggar perintah Master Alam. Jika dia ingin memulihkan kultivasinya di masa depan, dia harus bergantung padanya. Klan Bayangan. Tempat klan terletak jauh di laut kosmik. Klik, di aula leluhur klan, sebuah tablet kehidupan tiba-tiba pecah, membuat khawatir penjaga yang kuat. Itu adalah tablet kehidupan Great Sage Tungsten Wind yang rusak. Penjaga yang kuat itu tampak terkejut. Petapa Agung Tungsten Wind adalah orang yang sangat berbakat di klan bayangan. Dia memiliki harapan yang tinggi dari klan dan menikmati banyak sumber daya. Dia adalah salah satu dari banyak makhluk di klan yang diharapkan mewarisi jubah leluhur klan. Namun kini, kartu nyawanya justru rusak. Ledakan. Pada saat tablet kehidupan suci besar angin tungsten hancur. Surat wasiat yang menakutkan turun dan berubah menjadi wajah besar yang menyelimuti seluruh langit klan bayangan, menatap banyak kartu takdir di aula leluhur. Leluhur klan. Orang kuat yang menjaga kartu kehidupan langsung berlutut. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh stasiun klan bayangan juga disiagakan. Mereka semua memandang dengan hormat ke wajah besar di atas kepala mereka dan buru-buru berlutut. Leluhur. Wajah besar ini adalah nenek moyang klan bayangan saat ini. Dia juga merupakan pemimpin spiritual Shadow Clan saat ini. Kartu kehidupan Tungsten Wind rusak. Wajah besar yang menutupi langit tampak suram, dan badai kemauan yang mengerikan melanda dunia, seolah-olah akan menerbangkan langit, meninggalkan gelap gulita di mana-mana. Tungsten Wind sedang berlatih di reruntuhan 10.000 dewa, dan menjaga manik kristal roh api di bintang lava. Sekarang dia sudah mati, dia pasti sudah mati di sana. Periksa, kirimkan aku seseorang untuk memeriksanya, ya klan bayangan berada di reruntuhan 10.000 dewa. Penduduk reruntuhan diperintahkan untuk pergi ke Lava Star untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Tungsten Wind jika mereka punya waktu seperti ini tanpa alasan. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dengan cepat menghilang, dan memenuhi dunia tanpa akhir.
Di mana bintang lava berada? Sudah lama sekali sejak Qin Chen meninggalkan tempat ini. Sosok diam tiba-tiba muncul di sini. Sosok ini mengenakan jubah hitam, matanya seperti lubang hitam, dan dia sangat berhati-hati. The Great Sage Tungsten Wind dan yang lainnya tidak ada di sini. Bosara juga telah menghilang. Apakah mereka semua telah pergi? Tanda tanya petik 2. Dan sosok ini hanyalah tiruan yang dia kirimkan untuk diselidiki. Aneh, kenapa tidak ada yang tersisa? Sosok itu terlihat bingung. Tidak peduli pihak mana dari kedua belah pihak yang menang, pasti ada seseorang yang tersisa untuk terus mengumpulkan manik kristal roh api, kan? Apakah kamu sudah menyerah pada harta karun seperti itu? Dengan keraguan di dalam hatinya, sosok itu mengikuti ingatannya dan mendatangi bintang lava, tanpa sadar melihat ke atas. Tampilan ini, ekspresinya tertegun sejenak. Di mana lahar? Bintang lahar. Mengapa bintang lahar itu hilang? Tempat asli bintang lahar itu kosong, dan tiba-tiba dia bingung. Reruntuhan para dewa. Di mana urat emas hitam berada? Hah? Sepasang murid yang terkejut tiba-tiba terbuka di kehampaan. Saya merasakannya. Nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba berdiri dan menatap ke langit di kejauhan, menyebabkan kekosongan di puncak tempat urat emas hitam berada meledak dalam sekejap, mengkhawatirkan banyak orang kuat yang bersembunyi di sini. Apa yang menyebabkan masalah oleh leluhur masyarakat naga hitam? Saya terkejut. Pada saat ini, mata leluhur masyarakat naga hitam sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung, dan dia melihat ke arah langit yang jauh untuk sesaat. Aku merasakannya. Aura yang menghancurkan avatar markas besar persekutuan naga hitamku muncul di reruntuhan para dewa. Nenek moyang persekutuan naga hitam memiliki mata yang dingin, penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia memiliki banyak harta karun yang tersembunyi di markas inti masyarakat naga hitam, beberapa di antaranya adalah takdirnya ketika dia masih muda. Karena peningkatan kultivasinya, dia menempatkannya di markas inti. Tapi sekarang, samar-samar dia bisa merasakan nafas dari harta karun ini. Apakah dalang besar di balik layar memasuki reruntuhan para dewa? Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Anak itu menghancurkan klonku, menggeledah markas intiku, dan bahkan berani memasuki reruntuhan para dewa secara langsung. Dia tidak menganggap serius leluhurku. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Selama bertahun-tahun melakukan perjalanan melintasi Laut Semesta Selatan, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu meremehkannya. Saya ingin melihat kemampuan Anda, beraninya Anda mengabaikan saya seperti ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam yang telah lama tinggal di urat emas hitam ini melonjak ke langit dalam sekejap, dipenuhi amarah, dan berubah menjadi sungai yang gelap, mengalir deras dalam sekejap dan menghilang dari langit. Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam telah pergi. Haha, dia akhirnya pergi. Kita akhirnya bisa menggali cairan emas hitam itu lagi. Banyak orang kuat yang bersembunyi di sini terkejut, dan mereka mau tidak mau bergegas masuk satu. Keluar dan mulailah menjelajahi cairan emas hitam. Reruntuhan para dewa. Sosok yang mengenakan jubah terbang melintasi langit yang megah, merasakan sekeliling dengan takjub. Sungguh kekuatan langit dan bumi yang kuat. Molly melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut. Sejak meninggalkan alam semesta asli, dia telah mengembara di laut alam semesta selatan dan tidak pernah berlatih di tempat yang sangat kuat. Begitu dia memasuki reruntuhan para dewa, dia langsung terpana oleh kekuatan jelas dari jalan besar yang mengalir dia. Pantas saja ada begitu banyak orang berkuasa di laut kosmik ini. Begitu banyak kaisar kuat yang telah lahir dalam sejarah yang luas. Dibandingkan dengan alam semesta asli atau bahkan dunia bawah, ada begitu banyak peluang untuk bercocok tanam di laut kosmik ini. Li hanya bisa menghela nafas, jika dia telah tinggal di laut kosmik ini sejak awal, dan apa yang terjadi dengan Demon King. Aku khawatir dia telah lama tertekan. Sekarang belum terlambat. Boom! Molly langsung memasuki bagian dalam bintang yang rusak dan mulai menyerap sumber jalan besar antara langit dan bumi. Hukum jalan besar yang tak terbatas terus mengalir ke dalam tubuhnya, dengan cepat memperkuat kekuatan asli di tubuhnya. Ledakan. Asal-usul tubuh Molly mengalir, dan kekuatan mengerikan melonjak, mendorong kekuatannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keren sekali. Keren sekali.
Kristal kekaisaran muncul di tangan Molly. Selain itu, ada beberapa harta langka yang diambil dari harta luar angkasa darah, beberapa seperti kristal jernih, tempat kelahiran dan kematian alam semesta berevolusi, yang lain adalah potongan batu Tai Chi Yin dan yang hitam dan putih, dengan kekuatan kegelapan dan cahaya berputar di dalamnya. Semua harta ini diperolehnya dari inti markas besar masyarakat naga hitam, dan sekarang semuanya ditelannya seluruhnya ke dalam tubuhnya sendiri. Ledakan. Segala jenis kekuatan mengalir di tubuh Molly, tingkat kultivasinya terus meningkat, dan segala jenis kekuatan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan asli jalan di reruntuhan para dewa di sekitarnya juga ditelan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, aura Molly terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah sekian lama berdengung, kekuatan menakutkan yang sangat istimewa tiba-tiba muncul dari kedalaman pikiran Molly. Begitu kekuatan ini muncul, kekosongan di sekitarnya langsung bergejolak, cukup untuk menekan alam semesta di semua alam. Itu saja, Molly terkejut dan tiba-tiba terbangun. Apakah itu kekuatan jurang maut? Molly terkejut. Asal-usul jalan menakutkan dari reruntuhan 10.000 dewa sebenarnya mengandung jejak kekuatan jurang maut. Apa yang terjadi? Reruntuhan 10.000 dewa pernah menjadi medan perang teratas di Laut Kosmik di zaman kuno, dan itu adalah kuburan tempat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Itu sebabnya ada begitu banyak peluang, tapi mengapa kekuatan jurang maut muncul di sini? Mungkinkah pembentukan reruntuhan 10.000 dewa bukanlah medan perang antara ras kuat di lautan alam semesta, tetapi medan perang dengan klan abis? Atau adakah rahasia tak dikenal yang tersembunyi di sini? Sangat bersemangat, meskipun dia tidak mengerti alasannya, kekuatan jurang maut di sini memiliki pengaruh yang besar padanya. Dengan berkah kekuatan jurang maut, kecepatan kultivasi saya setidaknya meningkat beberapa kali lipat. Molly terkejut, saya mendengar bahwa Iblis Kin juga telah tiba di reruntuhan 10.000 dewa. Saya hanya perlu melakukannya, berkembang dengan ketenangan pikiran dan berlatih dengan cara yang rendah hati. Tidak akan lama lagi saya bisa mengungguli dia dalam kultivasi. Saat itu, Molly sangat senang sehingga dia segera duduk bersila di dalam bintang, dengan panik menyerap sejumlah besar kekuatan jurang di sekitarnya, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Tepat saat Molly terus meningkatkan kultivasinya. Dalam kehampaan tidak jauh di atas Molly, sosok menakutkan tiba-tiba muncul, seperti proyeksi dunia, turun ke dunia ini dalam sekejap. Aku merasakan nafas itu, ada di bintang pecah di depanku. Nenek moyang masyarakat naga hitam memandangi bintang pecah di depannya dengan mata dingin. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengulurkan cakarnya yang besar dan menunjuk tiba-tiba membentak bintang di depannya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu seperti lautan luas, menutupi planet rusak tempat Molly berada. Di dalam planet ini, Molly, yang sedang berkultivasi bersila, tumbuh perlahan ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang kuat memenuhi hatinya. Saat dia terkejut, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang. Ledakan. Begitu dia pergi, seluruh planet tiba-tiba meledak dan langsung dihancurkan menjadi kehampaan oleh cakar yang mencapai langit. Inti bintang yang besar meledak, menciptakan dampak yang mengerikan. Aku akhirnya menemukanmu, dalang di balik layar. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap sosok Molly di kejauhan, dengan senyuman kejam di bibirnya. Siapa yang berani menghancurkan budidaya iblis ini? Hah? Kamu adalah nenek moyang masyarakat naga hitam. Setelah Molly keluar, dia mengutuk pada awalnya, tapi kemudian pupil matanya sedikit menyusut. Saya melihat tubuh yang sangat besar muncul di dunia luas di atas cakrawala di kejauhan. Ia memiliki sepasang sayap yang sangat besar, seluruh tubuhnya gelap, dan tubuhnya yang besar panjangnya ratusan juta kilometer, berkelok-kelok di atas langit yang luas, matanya yang berwarna darah penuh dengan rasa dingin, dan ekornya yang tebal dan bersisik menembus ke dalam kedalaman kehampaan yang tak ada habisnya. Di atasnya, aura kaisar dewa yang mengepul memenuhi udara, menutup sisi dunia ini, menyebabkan asal mula seluruh jalan antara langit dan bumi bergejolak dan mengaum. Dewa Kaisar. Ekspresi Molly jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak lama setelah dia datang ke reruntuhan 10.000 dewa, dan ketika dia berlatih dengan sangat giat,
dia akan langsung dihentikan di sini oleh Kaisar Dewa seperti itu, Sang Kaisar Dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam. Sebagai leluhur yang mendirikan masyarakat naga hitam, organisasi teratas di Laut Semesta Selatan, dan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa, Molly, tidak peduli betapa sombongnya dia, tahu bahwa kekuatan pihak lain sama sekali tidak sebanding dengan dirinya, bisa menandinginya sekarang. Dia telah melihat Kaisar Ilahi yang kuat ketika dia berada di dunia bawah. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan penghancuran dunia, yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dalang besar di balik layar, Anda berani menghancurkan fondasi leluhur saya dan menghancurkan wilayah masyarakat naga hitam kami. Anda bahkan bergabung dengan Kerajaan Yong untuk membunuh klon saya di kota Nanyuan, dan dirancang untuk menjebak Sage Agung Yilong dan Sage Agung Siyu di bawah komandoku. Karena kamu telah melakukan beberapa hal, kamu harus membayar harganya. Nenek moyang masyarakat naga hitam bergemuruh dan berbicara, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak, seolah-olah langit sedang musnah, dan suara yang memekakan telinga dan menakutkan membuat langit dan bumi yang tak berujung bergetar hebat. Itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Mengapa Kaisar Dewa Laut Semesta Selatan begitu gila? Siapa yang menyinggung perasaannya? Saat nenek moyang dari masyarakat naga hitam mengambil tindakan, raungan mengerikan yang dibentuk oleh dewa kekuatan setingkat Kaisar, melewati dengan liar di reruntuhan para dewa ini. Berbeda dari konfrontasi antara Kaisar besar, kebocoran kekuatan setingkat Kaisar Dewa sudah cukup untuk menarik perhatian orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya beberapa ahli tingkat Kaisar di dekatnya yang melihat ke arah dengan ngeri, tetapi juga makhluk yang lebih kuat di kedalaman kehampaan yang lebih jauh juga memperhatikan, dan makhluk purba menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Beberapa yang lebih lemah mendekat dan melihat sosok gelap seperti awan gelap di langit jauh. Dia juga melihat Demon Lee yang ditangguhkan di bawah tekanan Kaisar Dewa yang tak ada habisnya. Kaisar yang hebat. Setelah merasakan aura Molly yang berlawanan dengan leluhur masyarakat naga hitam, banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan menjadi bingung sejenak. Idiot yang mana ini? Dia benar-benar menyinggung Kaisar Dewa di reruntuhan 10.000 dewa sebagai Kaisar Agung. Kaisar Dewa manapun adalah raksasa tertinggi dari kekuatan teratas. Tidak peduli betapa luar biasa asal-usulnya, dia tidak akan berani menyinggung Kaisar Ilahi dengan mudah, jika tidak, latar belakangnya akan menjadi latar belakangnya. Begitu Kaisar Ilahi yang kuat menjadi gila dan menghancurkannya, bahkan jika anggota klan lainnya membalaskan dendamnya, dia tidak akan bisa kembali dari kematian. Untuk sementara waktu, banyak makhluk purba dan beberapa orang jenius berpengalaman di kehampaan tak berujung di sekitar mereka memperhatikan tempat ini. Dan berita tentang tempat ini juga menyebar dengan cepat ke banyak kekuatan di lautan kosmik. Apa? Nenek moyang masyarakat naga hitam sedang menyergap seorang Kaisar Agung. Di sisi lain reruntuhan 10.000 dewa, Saroye, yang kehilangan kontak dengan Qin Chen setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa, mendapat berita itu dan langsung heboh. Mungkinkah masternya ditemukan oleh leluhur masyarakat naga hitam? Matanya membelalak dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, tidak, masternya dalam bahaya. Petik 2. Saroye buru-buru berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang menuju tempat berita itu datang. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Molly memandang leluhur masyarakat naga hitam di atas kepalanya dengan ekspresi jelek. Dalang macam apa di balik layar ini? Kamu pasti telah melakukan kesalahan. Selain itu, aku tidak membunuh klonmu di kota Nanyuan, dan aku tidak membunuh orang kuat di asosiasi naga hitammu. Orang di atas kepalanya dengan wajah jelek. Leluhur dari masyarakat naga hitam. Ini jelas salah Demon Qin. Apa hubungannya denganku? Bukan karena dia takut pada pihak lain, tapi tidak perlu memprovokasi musuh sekuat itu tanpa alasan. Bukan kamu. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap dingin ke arah Molly di bawah dengan mata merah darahnya. Aku bisa merasakan aura banyak budak wanitaku di tubuhmu, dan kamu masih mengatakan itu, bukan kamu. Boom! Aura Dewa Kaisar yang menakutkan beredar pada leluhur masyarakat naga hitam, dan ketika memenuhi udara, hal itu menyebabkan kekosongan menjadi bergejolak dengan hebat. Kamu berani mengambil tanggung jawab. Tidakkah kamu berani mengakui apa yang telah kamu lakukan? Itu sungguh konyol.
Cahaya dingin muncul di mata dingin leluhur masyarakat naga hitam sebuah balasan, dan mulutnya yang berdarah terbuka. Semburkan badai hitam mengerikan yang tak ada habisnya. Panggilan. Badai hitam yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar keluar dari mulutnya, langsung menutupi siang Molly. Dalam sekejap, Molly diselimuti oleh badai hitam tak berujung, dan luka kecil muncul di tubuhnya. Apakah ini kekuatan besar asli dari nenek moyang masyarakat naga hitam? Molly diam-diam terkejut. Saat badai hitam datang, dia merasakan kekosongan di sekitarnya segera terkoyak dengan lubang-lubang kecil, termasuk tubuhnya terkoyak, seperti lubang hitam kecil, yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya melalui celah ini, memusnahkan energi di tubuhnya. Di bawah badai kehancuran leluhurku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Nada suara leluhur masyarakat naga hitam dingin dan matanya dingin. Badai tak kasat mata menyelimuti Molly, seperti badai pemusnahan yang menghancurkan dunia, terus-menerus menghapus energi dalam tubuh Molly. Jika Anda berani bersekongkol melawannya, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Cek cek cek, tubuh Molly terus-menerus ditembus, dan kekuatan kaisar di tubuhnya terus-menerus berubah menjadi pertahanan yang menakutkan untuk menutupi dirinya sendiri. Sialan, apakah nenek moyang masyarakat naga hitam ini tidak punya otak? Kenapa kamu tidak mengatakannya saja dan tidak mendengarkan? Molly marah di dalam hatinya, dan kekuatan asli di tubuhnya melonjak, sambil menahan rasa takut badai destruktif yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam, sambil memperbaiki tubuh yang rusak. Di bawah perbaikan sejumlah besar kekuatan hidup, lubang hitam terus-menerus lahir satu demi satu di tubuh Molly, tetapi lubang hitam ini segera diperbaiki secara perlahan, dan keseimbangan halus tercapai di antara keduanya. Hah, anak ini benar-benar memblokir badai penghancurku. Daripada langsung musnah. Pertahanan macam apa ini? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Molly dengan saksama dan diam-diam terkejut. Badai penghancurnya adalah kekuatan setingkat kaisar dewa yang tidak dapat dilawan oleh kaisar puncak biasa. Setelah terkontaminasi, ia akan langsung terkorosi dan menyebar ke seluruh tubuh, seperti infeksi ketiadaan. Tapi sekarang, Molly tidak hanya tidak terjatuh dalam beberapa tarikan napas, tapi juga melawan. Tubuhku aneh, tidak heran kamu berani menipuku. Nenek moyang masyarakat naga hitam bermata dingin. Dan pemandangan ini juga membuat orang-orang berkuasa di sekitar sini yang diam-diam memperhatikan di sini merasa ketakutan. Anak laki-laki ini benar-benar tahan terhadap serangan nenek moyang masyarakat naga hitam. Metode apa ini? Sementara semua orang terkesima, Molly tidak berani berhenti sama sekali menyapu dalam sekejap. Menuju langit yang jauh. Ayo pergi. Sosok Molly kabur dan muncul di langit yang jauh dalam sekejap, seolah dia sedang berteleportasi. Dia benar-benar melarikan diri. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum mampu melawan Kaisar Dewa. Tubuh Kaisar Dewa telah jauh melampaui ranah Kaisar Agung. Baik itu pemahaman jalan atau penggunaan kekuatan, itu jauh lebih unggul dariku. Molly dia sangat sadar akan kekuatannya sendiri. Tanpa menggunakan kekuatan jurang maut, sulit untuk melukai Kaisar Dewa. Tetapi dengan begitu banyak orang kuat yang memperhatikan, kekuatan jurang mautnya tidak bisa terekspos sama sekali. Jadi dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hah, ingin pergi. Nenek moyang masyarakat naga hitam mencibir di bibirnya. Setelah merasakan pertahanan kuat Molly, dia menjadi semakin waspada. Begitu dia menerobos dan bergabung dengan pemimpin kerajaan Yong, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kembali wilayah di mana persekutuan naga hitam berada di masa depan. Anak laki-laki ini harus mati. Penghancuran cahaya ilahi. Petik 2. Nenek moyang masyarakat naga hitam membidik Molly di depannya, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Di mulutnya yang besar dan berdarah, sebuah lubang hitam pekat muncul meledak dengan letupan. Itu keluar dan langsung menembus Molly yang terbang jauh. Cahaya kehancuran ilahi. Langkah pembunuhan nenek moyang masyarakat naga hitam, pancaran cahaya jalan yang dipadatkan dari sinar cahaya ilahi sejati, dapat melukai orang kuat dengan level yang sama secara serius. Bergerak, dikatakan bahwa perlu untuk mengaktifkan energi terkondensasi di asal-usul Kaisar Dewa. Untuk menghadapi seorang Kaisar Agung, nenek moyang masyarakat naga hitam benar-benar menggunakan gerakan ini.
Meskipun nenek moyang masyarakat naga hitam hanyalah raksasa di Laut Semesta Selatan, dan reputasinya tidak terlalu menonjol di seluruh Laut Semesta, dia masih berada di level Kaisar Dewa. Kuat, beberapa trik intelijennya secara alami tersebar di antara kekuatan-kekuatan besar di Laut Semesta. Pada saat ini, semua orang terlihat kaget saat melihat trik yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam. Kekuatan cahaya ilahi kehancuran sudah terkenal. Ketika cahaya ilahi ini menyapu Molly, perasaan krisis yang kuat langsung muncul di benak Molly. Tidak bagus. Jantungnya berdebar kencang, matanya galak, dan esensi di tubuhnya langsung terbakar. Ledakan. Saat berikutnya, sosoknya kabur dan langsung berubah menjadi bayangan yang menyapu ke arah bawah tanah reruntuhan para dewa yang tak ada habisnya. Tapi sebelum dia bisa bergegas ke tanah, dengan letupan, cahaya penghancur dewa masyarakat naga hitam menghantam dada Molly, dan dia langsung terkena. Di tengah jeritan yang melengking, Molly merasakan sengatan yang membakar datang dari dadanya. Kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menyatu ke dalam tubuhnya, menghancurkan semua jaringan kulit, daging, dan darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Jalan yang membentuk tubuh kaisar dengan cepat dimusnahkan. Engah. Di depan semua orang, Molly berteriak, dan sebuah lubang besar langsung tertusuk di dadanya, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan di sepanjang lubang besar itu ke anggota badan dan tulangnya. Kemanapun dia lewat, tubuhnya terkondensasi oleh aturan jalan. Dimusnahkan dengan cepat. Ledakan. Tubuh Molly terjatuh dengan keras, seketika membuat lubang besar di tanah reruntuhan para dewa di bawah. Nafas di tubuhnya dengan cepat musnah, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani menantangku. Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang dunia yang tenang, dengan cibiran di bibirnya, melihat lubang besar di tanah dan tubuh di dalam gua, matanya seperti menatap orang mati. Setelah menerima pukulan ini darinya, apalagi Kaisar Agung, bahkan Kaisar Dewa yang kuat pun akan mampu meminum sepoci tersebut. Adegan itu sunyi, dan orang-orang kuat lainnya yang menonton dari kejauhan juga terdiam dan sedikit menggelengkan kepala. Terlalu mudah bagi Kaisar Ilahi untuk membunuh Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda dan bakat Anda yang mencengangkan, Anda tetap bukan tandingan satu jari pun dari Kaisar Ilahi. Coba saya lihat dari mana asalmu. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengulurkan tangan besarnya dan meraih lubang besar di bawah. Dengan keras, tanah dalam radius ribuan mil langsung direbut oleh leluhur masyarakat naga hitam. Kerikil yang keras di tanah jatuh, memperlihatkan tubuh Molly, sebelum leluhur masyarakat naga hitam dapat menggunakan kekuatannya untuk membawa tubuhnya. Dengan letupan, tubuh Molly langsung dimusnahkan di hadapan semua orang, berubah menjadi aura jalan yang tak terlihat dan menghilang. Tubuhnya dimusnahkan, semua orang tercengang, dan keraguan muncul di benak mereka. Tubuh seorang kaisar tertinggi begitu rapuh. Bukankah nenek moyang masyarakat naga hitam sepertinya menggunakan cakarnya sama sekali? Sementara semua orang bingung dan ketakutan, murid leluhur masyarakat naga hitam menyusut. Klon, tubuh ini bukan tubuh aslinya. Ekspresi leluhur masyarakat naga hitam langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa yang dimusnahkan sebelumnya bukanlah tubuh Li yang sebenarnya, tetapi tubuh yang dilengkapi dengan energi. Nenek moyang masyarakat naga hitam buru-buru melihat ke tanah tempat dia ditangkap, dan melihat lorong samar di bawah, menuju ke kedalaman reruntuhan para dewa yang tak ada habisnya. Jelas sekali bahwa pihak lain memanfaatkan cedera serius sebelumnya untuk menggunakan tubuh palsu, dan tubuh asli telah lolos melalui lorong bawah tanah ini. Sialan, nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Dia, Kaisar Ilahi yang agung, sebenarnya dikalahkan oleh seorang Kaisar Agung. Keluar dari sini, aku. Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung, dan cakarnya tiba-tiba terentang, berubah menjadi bentuk langit dan bumi, dengan radius puluhan juta kilometer, dan menghancurkan tanah di bawahnya. Ledakan, reruntuhan para dewa mengguncang tanah, dan 5 cakar tajamnya langsung menembus reruntuhan para dewa sedalam hampir 1 juta kilometer. Kekuatan lapisan itu seperti miliaran bintang yang menghantam bumi, mengalir langsung ke kedalaman tanah. Kekuatan ini, jauh di dalam tanah,
sosok Molly dengan cepat tersapu. Merasakan kekuatan penekan yang menakutkan ini, wajahnya menjadi ganas dengan segala cara dan melarikan diri menuju kedalaman bumi tanpa berani berbalik kepalanya. Kembalilah. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan lapis demi lapis, seperti dunia luas yang menghantam tanah reruntuhan para dewa. Tanah dan bebatuan di segala arah langsung terjepit dan dimusnahkan. Jangkauan serangannya sangat buruk. Molly jelas telah melarikan diri jauh ke dalam tanah, tetapi di bawah pukulan leluhur masyarakat naga hitam, dia langsung terkena kekuatan yang mengerikan, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Sialan, Molly meraung dan terus melarikan diri dengan gila. Hah! Dengan cakar nenek moyang masyarakat naga hitam, samar-samar dia merasakan ada serangga di tanah yang terkena, namun serangga itu masih menggali ke dalam tanah. Mencari kematian, nenek moyang persekutuan naga hitam mengangkat cakarnya yang tajam dan memukulnya lagi. Ledakan, kali ini kekuatannya bahkan lebih besar, tetapi kedalaman keruntuhan tanah berkurang menjadi 1/10 dari keadaan awal, dan hanya runtuh lagi hingga kedalaman 100.000 kilometer. Tanah reruntuhan para dewa sangat kokoh, dan kekuatan guncangan balasan secara alami akan menjadi lebih kuat setiap kali diserang. Tapi kali ini, nenek moyang masyarakat naga hitam tidak bisa merasakan keberadaan Molly sama sekali. Hilang. Nenek moyang masyarakat naga hitam terlihat jelek. Dia tidak ingin melarikan diri ke dalam tanah, jadi dia tidak bisa menahannya dan segera terjun ke dalam tanah. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terciprat, dan nenek moyang masyarakat naga hitam dengan cepat tiba di tempat yang kedalamannya jutaan kilometer di bawah tanah, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang tersisa kecuali seteguk darah yang diludahkan oleh Molly. Dia benar-benar melarikan diri. Nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba terlihat sangat jelek. Keluar dari sini, aku. Petik 2. Di bumi, bebatuan di pegunungan tak berujung mendidih. Sosok nenek moyang masyarakat naga hitam menjulang, mengaum terus-menerus, dan dengan panik mencari-cari, sangat marah. Di darat, di kejauhan, semua pria kuat yang menonton adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam keadaan seperti itu, Molly diizinkan melarikan diri. Saat ini, dunia lain di reruntuhan semua dewa. Qin Chen tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatap. Mengapa ada bau yang familiar di sana? Qin Chen mengerutkan kening.